Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiao Yan, karena kamu telah datang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri dengan sedikit kekuatan karena tidak layak untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu, gumam Ling Kuan dengan ekspresi gelap di matanya. Kota suci Gu saat ini sangat ramai dengan sosok manusia yang memenuhi jalanan. Kebanyakan mereka yang berjalan di dalam kota ini memiliki kekuatan yang besar. Kita harus pergi ke dalam kota untuk beristirahat, pintu yang menuju ke alam Gu akan dibuka dalam 3 hari, kita semua harus tetap di kota suci Gu selama 3 hari ini, kata Xiaoyi tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya saat mendengar itu, matanya menyapu sekelilingnya saat dia berbicara, kota suci Gu ini dipenuhi dengan banyak ahli kuat, kita harus berhati-hati, kata Xiao Yan. Xiao Yan memimpin dan berjalan perlahan ke tengah kota, Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakang. Kelompok Xiao Yan hanya bola-balik di kota selama lebih dari 10 menit sebelum tiba di rumah luas dengan bangunan menjulang tinggi berdiri di sana, banyak para ahli kuat yang terus-menerus masuk dan keluar. Dengan mengandalkan undangan giok, kelompok Xiao Yan berhasil memasuki ruangan dengan mengikuti seorang pelayan wanita cantik ke dalam rumah yang megah. Mereka mengobrol sebentar sebelum menemukan kamar sendiri untuk beristirahat. Di puncak gunung, nampak Sun Er sedang duduk dengan cantik. Nona muda, Tuan muda Xiao Yan telah mencapai kota suci Gu, kata Ling Ying yang tiba-tiba melintas dan muncul di belakang Sun Er. Kata-kata Ling Ying baru saja terdengar ketika dia merasakan ruang di depannya beriak dan mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan Sun Er sudah muncul di depannya dengan senyuman di wajahnya yang cantik. Ling tua, apakah dia baik-baik saja? Kata Sun Er dengan suaranya yang lembut. Tuan muda Xiao Yan saat ini bukan lagi seseorang yang dapat kulihat dengan mata tuaku. Dari informasi yang aku terima, Ling Kuan yang kekuatannya berada di bintang 1 Douzun, bahkan telah dikalahkan di tangan Xiao Yan dalam pertukaran singkat. Tuan muda Xiao Yan setidaknya adalah bintang 4 Douzun, penglihatan nona muda memang bagus, kata Ling Ying yang nada suaranya mengandung seruan kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Sun Er tersenyum saat mendengar seruan Ling Ying, dia telah melakukan retreat mendalam selama tahun-tahun ini, karena itu masalah dunia luar jarang ia dengar. Namun dia mengerti bahwa Xiao Yan pasti terkenal di dataran tengah karena dia percaya pada kekuatannya sejak awal. Tapi nona muda, masalah yang kamu umumkan di klan beberapa waktu lalu kemungkinan akan menyebabkan Tuan muda Xiao Yan mendapat masalah, kata Ling Ying ragu sejenak sebelum berbicara. Aku percaya padanya, kata Sun Er tersenyum. Ling Ying hanya tersenyum getir ketika mendengar itu. Beberapa waktu yang lalu, Sun Er menggunakan suara tenang untuk mengucapkan beberapa kata yang menyebabkan wajah semua Panatua berkedut selama pertemuan Panatua karena mereka telah membahas masalah pernikahan Sun Er setelah dia meninggalkan retreatnya. Saat pertemuan itu Sun Er berkata, terlepas dari apakah kalian semua menentang atau mendukung saya hanya menyukainya, dan tidak ada dari Anda yang dapat mengubah fakta itu. Kata-kata inilah menjadi alasan mengapa Xiao Yan menghadapi permusuhan dari para jenius muda dari klan Gu saat dia tiba di kota suci Gu. Hanya satu kalimat ini saja yang juga menyebabkan wajah sebagian besar para Panatua nampak kusam. Keesokan paginya, ruangan di sekitar Xiao Yan membentuk fluktuasi misterius saat gelombang Douqi menyatu dengan jiwanya. Dengan keterampilan jiwa tunggal ini, pelatihan spiritualku berkembang cukup cepat, pikir Xiao Yan dengan senang saat dia merasakan Douqi yang mengalir di tubuhnya. Setelah menemukan Xiaoyi dan lainnya, mereka pun bergegas keluar, mereka dengan iseng berkeliaran sebelum berhenti di toko minum anggur yang menempati sebagian besar tempat. Ada panggung batu besar di tengah toko anggur besar ini, Douqi meletus dari panggung batu saat dua sosok bertarung menyebabkan banyak penonton bersorak. Dua orang yang bertarung sekitar 6 bintang Douzong, mereka adalah ahli dengan reputasi tertentu di dunia luar, namun mereka tidak menarik perhatian Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan menemukan meja di toko anggur yang dekat dengan jendela sebelum duduk, mata mereka menyapu tempat minum dan menemukan cukup banyak orang dengan kekuatan besar. Apa kamu sudah menanyakan informasi yang berhubungan dengan pasukan hitam, kata Xiao Yan melirik Xiaoyi sebelum bertanya dengan lembut. Status pasukan hitam cukup tinggi dalam klan Gu karena persyaratan seleksi yang keras. Dikabarkan bahwa pasukan hitam diuji setiap tahun, mereka yang gagal memenuhi persyaratan akan dikeluarkan. Karena itu, kualitas pasukan hitam cukup tinggi, kata Xiaoyi. Pasukan hitam memiliki pangkat yang sangat ketat dengan 8 komandan besar, termasuk Ling Kuan dan Ling Feng.
Namun, Ling Kuan itu hanya peringkat ke-7, kata Tian Huo. Ling Kuan hanya peringkat ke-7? Kata Xiao Yan menyipitkan matanya, apakah komandan pertama memiliki kekuatan 6 bintang atau lebih tinggi? Pikir Xiao Yan, saat ini kau sangat tidak disukai di mata para jenius muda dari klan Gu ini, beberapa dari mereka bahkan memandangmu sebagai saingan cinta, kata Xiao Yi tersenyum. Seharusnya tidak banyak anggota klan Gu yang mengetahui hubungan antara Sun Er dan aku bukan, kata Xiao Yan. Dari informasi yang kudapat, masalah ini diketahui oleh semua orang karena Sun Er secara pribadi telah mengakui hubungan antara kalian berdua selama pertemuan Panatua. Menurutku orang yang menjadi ancaman terbesar adalah 4 jenderal besar, kata Xiao Yi. 4 jenderal besar, gumam Xiao Yan tertegun, 4 jenderal besar ini adalah jenius tertinggi yang berbakat, mereka akan menjadi anggota inti sebenarnya dari klan Gu di masa depan, kata Tian Huo. Xiao Yan hanya diam saat mendengar itu. Sepertinya kekuatan 4 jenderal besar ini akan mirip dengan Tianzun ke-9 Sekte Jiwa. Daya tarik yang Sun Er tunjukkan kepada para jenius seperti mereka tidak ada bandingannya, karena itu kamu harus lebih memperhatikan, kata Xiao Yi. Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar itu, kilatan dingin melintas di matanya. Terlepas seberapa kuat 4 jenderal besar itu, tidak ada yang bisa menghentikan hubungan antara dia dan Sun Er. Meskipun klan Gu memiliki banyak elit Douzuns, tidak banyak orang yang bisa masuk ke kelas Douseng, karena itu kamu tidak perlu bersaing dengan orang-orang ini dalam hal pencapaianmu saat ini. Ketika kamu mencapai kelas Douseng di masa depan, orang-orang ini mungkin hanya tetap di kelas Douzun, kata Tian Huo. Sementara kelompok Xiao Yan minum dan mengobrol, dua sosok dengan dingin menatap Xiao Yan. Apa dia adalah Xiao Yan itu? Kata seorang pria muda berjubah hijau melihat punggung Xiao Yan. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia bertanya dengan suara pelan. Benar kakak ketiga, dia adalah Xiao Yan yang disebutkan nona muda. Dia terkenal sombong di dataran tengah dan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan sekarang dia telah datang ke klan Gu kita, kata Ling Kuan tersenyum dingin. Ini bukan dataran tengah, seseorang dengan level seperti itu seharusnya tidak memiliki kualifikasi itu, kata Yan Ho menyeringai. Lebih baik kamu tidak melakukan sesuatu yang sembrono, mereka adalah tamu, kata Ling Feng. Tenang semuanya akan terjadi sesuai aturan, kata Yan Ho tersenyum dingin. Sesaat kemudian suara bel dibunyikan setelah seorang pemenang diputuskan di antara dua sosok yang bertarung di panggung batu. Satu suara yang keras menarik perhatian semua orang ketika seorang pria kurus melompat dan berteriak keras, dua orang yang akan bertarung selanjutnya adalah komandan ketiga Yan Ho dan Xiao Yan. Tangan Xiao Yan yang baru saja mengangkat cangkir teh tiba-tiba bergetar, ekspresi wajahnya perlahan berubah menjadi dingin, dia sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap seseorang. Teriakan keras yang bergema menyebabkan suasana bising segera mereda. Kedua orang itu cukup terkenal, salah satunya adalah komandan ketiga dari pasukan hitam Yan Ho, sementara yang lainnya adalah juara pertemuan Pil Xiao Yan. Apakah mereka cukup beruntung untuk menyaksikan keduanya bertanding di sini hari ini? Kegembiraan melonjak di banyak mata orang ketika mereka memikirkan hal ini, tatapan mereka menyapu sekitarnya hanya untuk menemukan mereka berdua. Apa yang terjadi? Kata Xiao Yi juga terkejut karena perubahan yang tiba-tiba ini. Mereka melihat ekspresi Xiao Yan dan segera memahami sesuatu. Tidak terduga bahwa masalah akan datang setelah kita baru saja membicarakannya, ini benar-benar terlalu curang, kata Tian Huo. Itu bagus juga, aku tidak suka masalah yang terus-menerus seperti ini. Tidak akan buruk jika aku mengusir ayam untuk memperingatkan monyet-monyet itu sebelum memasuki klan Gu, kata Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke arah Yan Ho. Yan Ho, kamu tidak seharusnya bertindak sembarangan, kata Ling Feng mengerutkan keningnya. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia kalah dengan menyedihkan, kata Ling Feng. Setelah mengatakan itu, Ling Feng melesat dan muncul di panggung batu. Tuan Xiao Yan, saya sudah lama mendengar nama besarmu, bolehkah saya tahu jika saya dapat mencari pelajaran darimu hari ini? Kata Yan Ho seraya melihat ke arah Xiao Yan. Semua tatapan segera berkumpul pada Xiao Yan di samping jendela saat mereka mendengar itu, beberapa percakapan juga terdengar. Dia adalah Xiao Yan itu, juara pil gathering, dia terlihat sangat muda, tidak terduga bahwa dia telah mencapai level alkemis tingkat 8 pada usia seperti itu, sangat sulit untuk dipercaya. Dikabarkan kalau gurunya adalah Yao Chen, Yao Zunze yang dulu, Yao Chen saat ini telah mencapai Ban Sheng, kekuatannya begitu menakutkan. Ekspresi Xiao Yan nampak tenang saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya,
dia menoleh dan menatap Yan Ho di atas panggung dengan senyum gelap di wajahnya sebelum perlahan berdiri. Karena komandan ketiga bersikeras, saya tidak akan menolak tawaran Anda, kata Xiao Yan. Alis Yan Ho sedikit terangkat saat melihat Xiao Yan tidak menemukan alasan untuk menolaknya. Hati-hati, kata Xiao Yi. Xiao Yan mengangguk, dia melangkah maju dan ruang di depannya menjadi terdistorsi saat dia muncul tidak jauh dari Yan Ho. Kamu memang layak menjadi juara pertemuan pil, keberanian ini sangat mengagumkan, kata Yan Ho menyeringai. Xiao Yan nampak tenang saat mendengar itu sebelum berkata, silakan mulai. Yan Ho tertawa keras dan tiba-tiba melangkah maju dengan doci kuat yang segera melonjak dan menyebar ke segala arah menyebabkan ekspresi cukup banyak ahli di dalam toko nampak berubah. Hari ini, komandan ini secara pribadi akan menguji dan melihat betapa luar biasanya juara pertemuan pil ini, kata Yan Ho tertawa keras. Doci terbentuk di telapak tangannya saat kakinya menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan cakarnya yang akan merobek kepala Xiao Yan menyebabkan ruang nampak berfluktuasi. Xiao Yan mundur saat menghadapi serangan ganas Yan Ho dan menggunakan gerakan kaki misterius yang lincah untuk menghindari cakar Yan Ho membuat Yan Ho terkejut. Yan Ho segera melangkah maju dengan langkah naga dan harimau hingga bayangan ular naga nampak samar-samar muncul di belakangnya saat melepaskan gerakan kaki ular naga yang sangat cepat. Kecepatan Yan Ho tiba-tiba meningkat setelah menggunakan gerakan kaki ular naga dengan doci yang melonjak di cakarnya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan kecepatan dan serangan Yan Ho yang tiba-tiba menjadi lebih tajam. Dengan ketajaman spiritualnya, Xiao Yan hanya melambaikan tangan dan secara akurat menangkis serangan Yan Ho menyebabkan ekspresi Yan Ho menjadi serius setiap kali mereka bertukar pukulan. Meskipun dia telah menggunakan dua gerakan yang kuat, dia masih tidak dapat melukai Xiao Yan. Gerakan Xiao Yan yang lincah menyebabkan dia merasa kehilangan muka. Aku tidak percaya bocah sepertimu bisa bersaing dengan komandan ini dalam hal kemampuan, gumam Yan Ho dengan ekspresi gelap dan dingin. Kakinya tiba-tiba ditarik ke belakang, pada saat yang sama, tangannya mulai membentuk banyak segel yang Xiao Yan sangat kenal. Jurus segel dewa, pikir Xiao Yan menyipitkan matanya saat melihat segel yang akrab itu. Tubuhnya berkedip dan anehnya muncul di depan Yan Ho dan menjentikkan jarinya, segera angin tajam menghantam pergelangan tangan Yan Ho dan mengganggu penyelesaian keterampilan segel dewa. Bocah ini, mengapa dia tahu kelemahan jurus segel dewa, pikir Yan Ho yang ekspresinya nampak berubah ketika Xiao Yan membatalkan gerekan segel yang telah dia bentuk. Sementara Yan Ho tertegun, telapak tangan Xiao Yan menghantam tubuhnya menyebabkan Yan Ho terhuyung mundur beberapa langkah. Wajah Ling Kuan yang awalnya dingin di lantai atas telah menjadi sedikit jelek, kegelisahan samar mulai muncul di hatinya saat melihat Yan Ho dipaksa mundur. Yan Ho bukan tandingannya, kata Ling Feng juga menunjukkan ekspresi serius. Ia bisa melihat Xiao Yan tampak tidak tergoyahkan bahkan di hadapan keterampilan Yan Ho, menyebabkan dia tanpa sadar merasa sedikit merosot di hatinya. Orang ini memang bukan orang yang biasa-biasa saja dengan bisa menarik perhatian nona muda, pikir Ling Feng. Bajingan, gumam Yan Ho dengan kemarahan melonjak di wajahnya setelah dipaksa kembali oleh telapak tangan Xiao Yan. Segel pembalik tanah, teriak Yan Ho dengan keganasan muncul di wajahnya. Douchi melonjak di tubuhnya seraya melepaskan gerakan kelincahan kaki ular naga hingga ke batasnya. Sementara itu Xiao Yan berdiri di atas panggung saat matanya dengan tenang melihat Ling Feng dengan kecepatannya yang berkelok-kelok sebelum perlahan menutup matanya saat akan melepaskan jurus api bumi. Keganasan di wajah Yan Ho menjadi lebih padat ketika dia melihat apa yang dilakukan Xiao Yan dengan cakarnya yang akan menghantam dada Xiao Yan. Namun sebelum cakarnya bisa menghantam Xiao Yan, panggung batu di bawah kakinya tiba-tiba pecah ketika pilar magma yang nampak seperti naga api melesat keluar dan menghantam kaki Yan Ho hingga ia terhempas menabrak pilar batu dan memuntahkan darah di depan banyak tatapan tertegun. Seluruh tempat benar-benar sunyi saat semua orang menyaksikan pertarungan yang berakhir dalam sekejap, banyak mata tertegun melayang ke arah Xiao Yan dengan tangan di belakangnya. Sesaat kemudian, suara tepuk tangan bergema di tempat itu. Ekspresi Xiao Yan nampak tetap tenang saat dia mengamati Yan Ho. Terima kasih sudah bersikap lunak, komandan ketiga, kata Xiao Yan tersenyum seraya menangkupkan tangannya. Yan Ho yang baru saja mendarat di tanah tanpa sadar mengeluarkan seteguk darah lagi, dia tidak pernah menyangka akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5 miliknya. Dia benar-benar kalah, seru Ling Kuan dan Ling Feng terkejut saat mereka melihat Yan Ho yang berjuang bangkit dari beberapa pecahan batu,
Mereka bertukar pandang satu sama lain dan kengerian yang tidak bisa disembunyikan muncul dari mata satu sama lain. Bocah ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat, kata Ling Kuan mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan telah melampauinya, dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengalahkan Yan Ho yang lebih kuat darinya dengan cara yang begitu mudah. Ia jelas tahu Yan Ho yang memiliki cukup banyak keterampilan Do yang kuat dan bahkan telah menguasai keterampilan segel dewa pembalik tanah. Dengan kekuatan ini, dia akan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dari level yang sama. Namun dari pertarungan ini Yan Ho benar-benar ditekan oleh Xiao Yan dengan cara yang menyedihkan. Sepertinya memang ada alasan dia bisa menarik perhatian nona muda, kekuatannya sepertinya mirip dengan kakak, kata Ling Feng mengerutkan keningnya. Ekspresi Ling Kuan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata Ling Feng. Yan Ho yang terkubur di bawah pecahan batu bangunan terbatuk saat berjuang untuk keluar dengan pakaian compang camping dan penampilannya yang agak hitam hangus, rambutnya tersebar dari kepalanya membuat penampilannya seperti iblis gila dan dengan buas memelototi Xiao Yan. Brengsek, aku belum kalah, kata Yan Ho dengan kemarahan melonjak di hatinya. Dia telah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan di depan umum. Jika berita ini menyebar ke alam Gu, tidak ada yang tahu seberapa banyak ejekan yang akan dia terima. Dia segera berteriak marah saat kakinya menginjak tanah dan sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yan Ho yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat dia melihat Yan Ho bergegas, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya sekejap muncul di depan Yan Ho dan menghantam dadanya hingga Yan Ho sekali lagi memuntahkan darah, tubuhnya terhempas mundur dan menabrak beberapa meja dan kursi hingga hancur. Yan Ho ini benar-benar bodoh, kata seorang pria dari dalam toko ketika Yan Ho sekali lagi terhempas. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan sedang duduk di sana dengan simbol api tercetak di dahi mereka. Meskipun Xiao Yan ini hanyalah Do Uzun bintang 5, namun dosinya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang biasa karena dia memiliki api surgawi. Wajar bagi Yan Ho untuk dikalahkan di tangannya, kata seorang pria parubaya. Dia memiliki jiwa yang sangat kuat, di bawah persepsi spiritualnya, teknik kecepatan Yan Ho sama sekali tidak berguna. Yan Ho terlalu sombong, kata pria berjubah putih dengan sudut mulutnya berisi sedikit senyuman. Mata pria berjubah putih ini tertuju pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun merah dengan sebuah cadar menutupi wajahnya, tapi kecantikan yang memikat masih terlihat melalui cadar itu. Matanya yang cerah tidak mengandung riak sedikit pun, dia juga tidak menanggapi percakapan di antara ketiganya seolah-olah semuanya mengalami kesulitan untuk membangkitkan minatnya. Huoze, bisakah kamu tidak memperlakukan kami seolah-olah kami tidak ada? Kata pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sikap Huoze. Aku tertarik dengan api surgawinya, kata Huoze akhirnya mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Xiao Yan di atas panggung dengan suaranya dinginnya yang mempesona. Pria berpakaian putih itu tanpa daya memutar matanya ke arah Xiao Yan saat mendengar apa yang dia katakan. Dia baru saja akan berbicara ketika Huoze tiba-tiba berkata, hari ini sangat ramai. Sepertinya anggota klan Gu tidak begitu menyambut Xiao Yan. Ekspresi yang gelap dan dingin melonjak di wajah Yan Ho ketika dia menatap Xiao Yan sebelum dia menyerang ke depan sekali lagi dengan cara yang gila. Namun sebelum dia bisa menyerang, teriakan dingin tiba-tiba bergema di tempat itu, Yan Ho. Tubuh Yan Ho tiba-tiba menjadi kaku saat mendengar teriakan itu dan hanya bisa berdiri diam dan mengepalkan tangannya. Kamu benar-benar telah mempermalukan klan Gu, teriak sosok yang perlahan muncul di depan Yan Ho dengan dingin menyebabkan ketakutan melintas di mata Yan Ho. Kakak kedua, gumam Ling Kuan terkejut saat melihat sosok itu, kegembiraan segera melonjak di matanya. Keduanya bergegas ke depan dan muncul di samping sosok bernama Lin Xiu sebelum dengan hormat menyapanya. Lin Xiu melirik Ling Kuan dan Ling Feng sebelum mengalihkan matanya. Xiao Yan, apakah kamu senang mengalahkan orang lain? Kata Lin Xiu. Xiao Yan menatap Lin Xiu yang mengenakan baju besi perak dengan petir yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Kami hanya menghabiskan waktu, kata Xiao Yan. Mata Lin Xiu menyipit saat mendengar itu, tubuhnya bergerak dan muncul di atas panggung batu sebelum berbicara, saya komandan kedua pasukan hitam, Lin Xiu. Karena kamu sangat suka bertarung, komandan ini akan datang dan mencobanya, bagaimana menurutmu? Jika ini adalah cara untuk bergiliran melawanku, sepertinya kamu kekurangan jumlah, kata Xiao Yan.
Tidak perlu bagi kami semua untuk berurusan denganmu, kata Lin Xiu tersenyum dingin. Yan Ho telah dipukuli di depan umum dengan menyedihkan, jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa pasukan hitam hanya biasa-biasa saja. Apa yang kamu katakan? Apa kamu berani menerima tantanganku, Xiaoyan, kata Lin Xiu. Jika komandan kedua bersikeras, silakan mulai, kata Xiaoyan dengan santuy. Cukup banyak orang di toko tercengang ketika mereka melihat suasana tegang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa para jenius muda dari klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiaoyan. Namun tepat ketika semua orang mengira bahwa pertarungan akan segera terjadi, satu suara yang marah tiba-tiba bergema di tempat itu. Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon, kata Panatua Guxun yang tiba-tiba muncul. Panatua Guxun, seru Lin Xiu terkejut saat melihat Panatua Guxun yang tiba-tiba muncul dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Omong kosong apa yang kalian buat? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana hasilnya? Bukankah kalian semua mundur? Kata Panatua Guxun memelototi kelompok Lin Xiu dengan marah. Lin Xiu tidak berani membantah setelah dimarahi oleh Guxun. Dia mengerti bahwa dia tidak dapat memulihkan wajah malu mereka yang hilang hari ini sejak Panatua ini muncul. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Matanya dengan dinginnya meluncur ke Xiaoyan sementara mulutnya sedikit bergerak saat mengirimkan suaranya ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan, anggap dirimu beruntung kali ini. Jika kamu pintar, tinggalkan klan Gu ini secepat mungkin. Jika tidak, kamu hanya mencari penghinaanmu sendiri. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang saat mendengar suara di telinganya, namun kilatan dingin muncul di matanya. Setelah mengatakan itu, Lin Xiu membawa Yan Ho bergegas turun dari panggung dan pergi dari tempat itu. Gusun menoleh setelah melihat Lin Xiu pergi, matanya agak rumit saat dia melihat Xiaoyan. Seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu, orang muda cenderung impulsif. Karena masalah nona muda, kamu mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan, semoga kamu siap untuk itu, kata Panatua Guxun. Xiaoyan hanya menangkupkan tangannya ke arah Gusun dan tidak mengatakan apapun. Gusun mengamati Xiaoyan sejenak sebelum berbalik meninggalkan tempat itu. Xiaoyan melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya bergetar saat ini. Matanya mengikuti perasaan itu sebelum akhirnya berhenti di sudut yang agak sepi tempat seorang wanita berpakaian merah mengenakan cadar dengan simbol api di dahinya. Api surgawi, pikir Xiaoyan tertegun saat dia melihat simbol api di dahi Huoze. Sepertinya klan misterius yang disebutkan Yolao telah muncul di depannya. Apakah wanita itu adalah anggota klan Yan? Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.